Hai guys, pertengahan Agustus kemarin saya tuh dapat paket dari teman-teman saya yang lagi di Jepang. Terima kasih banyak, tapi mohon maaf belum sempat saya unsubscribing soalnya kebetulan di tanggal itu tuh saya lagi sakit sampai akhir bulan lah. Terus sekarang kondisi di sini juga lagi nggak baik-baik aja kan. Saya nggak tahu ya apakah di antara kalian masih ada yang mikir kayak politik sih nggak ngaruh ya ke kehidupan gue. Tolol itu mah anjing. Seminimal-minimalnya banget ya, dampak yang nggak terlalu penting buat dibahas dan digubris tuh ya jujur sih saya udah malas ya nge-unboxing paket ini. Yang harusnya bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi sekarang tuh kebahagiaannya menjadi less bahkan sampai non gitu. Tapi ya udah saya maksain konten karena udah diamanatin. Dan in case kalian ada yang kepo sama barangnya apa aja. Tapi sekarang sih yang penting selagi berhobi tetap menyuarakan keresahan kalian. Dan jangan lupa kawal tuntutan rakyat buat pemerintah. Ya nggak akan sebulan 2 bulan beres sih. Mungkin sampai akhir periode si Wowo ini bisa kelar. Atau bahkan nggak kelar, nggak tahu ya. Tetap kawal aja guys. Kemarin-kemarin, ini adalah Candy Toast atau Shokugan Gundam paling hot di Jepang. Yes, namanya Choco Sapu. Ini tuh special anniversary Gundam ke-45 tahun. Line up-nya mobil suit dari Gundam pertama. Ini ukurannya kecil. Dan tadinya jujur saya nggak tertarik sama sekali dengan Choco Sapu ini. Cuma gara-gara ngeliat di Twitter, ada yang bikin diorama Keroro lagi ngerakit Gunpla gitu. Nah, si Gunpla-nya tuh pakai Choco Sapu ini kan. Terus kayak, wah anjir, ini skalanya pas banget. Jadi aja pengen satu. Nggak deh, pengen dua. Jujur ini buka kapsulnya susah parah. Kirain kayak Gashapon yang tinggal langsung cetok gitu kan. Wah ini kayak udah pakai tenaga, udah pakai kuku sampai jari-jari saya merah tuh susah banget dibukanya. Di kapsul pertama, jujurly saya agak kecewa soalnya dapat Gian yang mana ini tuh di marketplace Jepang harganya murah banget kayak cuma 150 sampai 200 yen. Sedangkan karakter lain tuh minimal banget nih ya harganya 500 yen. Tapi nggak apa-apa, kan buat diorama Keroro apa aja juga boleh. Di kapsul kedua agak syukur nggak syukur dapatnya Goof. Soalnya Goof ini tuh alangkah lebih bagus kalau ditemenin dua Zaku nggak sih lagi berdiri di tebing gitu. Wah first impression saya pas ngerak itu kayak wah ini mah nggak bisa beli 1-2 doang harus tamat nggak sih, bagus banget parah. Ukurannya kecil, pakai warna primer yang abu-abu kayak gini, detailnya kecetak banget sampai ke mono-eye-nya. Ya saya ngerti sih kenapa di Jepang si Choco Sapu ini sepopuler itu, soalnya kan ada yang bisa dipajang langsung kayak gini udah bagus, terus lebih banyak lagi orang-orang yang nge-repaint, dibikin diorama minis juga cakep parah ini. Yang tadinya pengen lucu-lucuan buat Keroro, kayaknya ini mending dibikin jadi diorama sendiri deh. Detail Choco Sapu ini bakal saya bahas di another video ya sambil repaint. Next, ada kaos kaki yang bukan sembarang kaos kaki. Ya, sebenarnya ini kaos kaki biasa sih yang dijual di Famima. Tapi ini adalah the most affordable merchandise untuk Fuji Rock Festival tahun 2025. Ya Tuhan, kapan ya bisa ke Fuji Rock? Ya, selain affordable, ini accessible juga. Karena yang tadi saya bilang ini bisa dibeli di Famima. Harusnya ya, orang Indonesia di tahun 2025 ini lebih aware sama Fuji Rock Festival. Soalnya kemarin Depan Turas main di sana. Ini tuh merchandise statement banget bro. Jadi kalau misalnya dipakai, terus ada yang bilang, kaos kakinya jelek, goblok, dasar. Anjing gak tahu Fuji Rock Festival ya. Elite Lord moment gak tuh? Terakhir saya beli kaos kaki kapan ya? Kayaknya 2019 deh. Itu pun yang 50.000 isi 4 pair gitu loh. Tapi kaos kakinya lucu-lucu loh. Bukan yang basic warna hitam putih ya. Gila. Fuji Rock Festival nih juga X Convenience Wear. Mantap. Sesegera mungkin saya pakai dan OOTD kalau aku mau pergi ke Fuji Rock Festival. Next, ada jajanan klasik tahun 80-an yang ini juga sama populernya kayak Choco Sapu kemarin, habis di mana-mana. Namanya SD Gundam Snack, dapat stiker random yang ada rarity-nya. Kebetulan ini dapatnya gun cannon doang. Enggak doang sih, ini gun cannon-nya lucu banget parah. Dan buat saya yang lumayan bikin nangisnya tuh ternyata di belakang stikernya ada ilustrasi lucu-lucu kayak gini. Anjir, lucu banget kalau ngumpulin karikatur kocak ini ada banyak gitu. Depan belakangnya real bisa dikoleksi. Soalnya stiker SD Gundam yang baru-baru ini tuh ya cuma stiker biasa doang, ya plastiknya dibuang lah. Pengen koleksi tapi snacknya habis dan harga resellnya juga kayak nggak ngotak ya bun, satu stiker 500 yen ke atas. Next, ini ada sebuah Gunpla yang ukuran kardusnya kecil banget. Coba tebak apa? Pada nggak tahu kan ini apa? Yes, ini adalah Gunpla Kun 711 Limited Color. Yoi. Jadi ini dibeliin sama teman saya. Ini agak nangis kebonnya karena dia tuh dulu ingat waktu main ke rumah saya punya si RX-78 yang warna 711. Sebagai yang saya nobatkan top 5 Gunpla tahun 2023 dan jadi barang collab, ya seneng banget lah bisa dapat barang ini. Kalau yang suka nontonin saya pasti tahu lah ya kenapa kardusnya dilepas gini. Jadi Gunpla warna 7 tuh dari dulu udah banyak banget. Mungkin karena line up-nya udah banyak, seru kali ya kalau dipajang bareng gitu
gitu semuanya. Tapi kalau saya sih ini nggak akan dirakit. Jadi ya udah as is di dalam box aja. Nih kalian ngerti nggak cocok logi box yang ada di belakang gun plakun ini? Bedanya sama gun plakun yang warna biasa, ini tuh nggak DX atau Deluxe, jadi nggak pakai runner recreation partsnya itu. Bentuknya ya udah gini aja, pakai stand base dipajang gitu biasa. Ini lucu banget kalau ada ilustrasi si gun plakun lagi ngejelasin produknya tuh. Dan bedanya lagi, ini plastiknya pakai PS biasa, polisterin. Kalau yang gun plakun DX itu kan pakai Limex ya. Kelihatan nggak ya di sini, ini plastiknya yang biasa banget lah. Udah deh sama stiker spesial 7-Eleven-nya ini. Nah ini nih perbandingan sama HG RX78 G30 yang dulu saya beli sekitar tahun 2013 awal. Dulu tuh beli ini real pakai recehan 100 yen di 7-Eleven, harganya 1.600 yen. Spesialnya dapat pelang 7-Eleven, terus detailnya juga udah pakai magnet coating sama kayak Gundam Front Tokyo, dan dapat 1/144 Amuro-Ray. Next, ini lumayan lucu ceritanya. Jadi bulan kemarin tuh baru rilis Gashapon Machiboke-nya Megazord, bukan Megazord, Super Sentai Robo. Saya tuh udah hype banget ya, soalnya dikira saya line up-nya tuh ada Shinken-Oh. Temen saya juga nggak kalah hype, soalnya di dalam sini tuh ada Gao-King. Ya lucu lah, robot masa kecil, dan ini juga trinket-trinket gitu kan. Dia beneran niat nyari Gao-King loh, sampai ngegaca 3.000 yen, yang mana baru dapat di roll ke-6 kayaknya. Nah, yang saya kira Shinken-Oh itu ternyata adalah Gokai-Oh. Ya, nggak jadi hype. Shinken-Oh tuh yang bikin saya suka Super Sentai sampai sekarang. Nanti saya ceritain lah kapan-kapan. Tapi ternyata di Machiboke kali ini ada Dairen. Wah, ini juga saya suka nih. Hampir setara sama Shinken-Oh lah sukanya. Padahal saya nggak punya ikatan batin loh sama Dairanger. Tapi pertama kali dengerin lagunya Dairanger tuh jujur saya nangis. Hehe. Intinya saya jadi suka Super Sentai itu karena spiritnya yang berapi-api dan menggebu-gebu. Ngena banget lah ke hati pokoknya. Next, ada pergaca gancian. Di sini ada beberapa karakter favorit saya. Yang pertama, ada dari Kusuriano Hitorigoto alias Mao Mao dan Jinshi sama. Sumpah ini lucu banget parah. Bentuk cibinya tuh nggak tahu ya kayak pas. Apalagi kalau misalnya digantung kan lucu banget ya, itu gelendotan. Jadi ini dari Takara Tomy, namanya Devovic. Nah, pertama kali saya gacha tuh dapatnya si Jinshi kan. Terus ini yang paling saya incer tuh Mao Mao yang pakai baju pesta. Tapi dapatnya malah Mao Mao yang biasa. Nah, yang paling saya pengen tuh Mao Mao yang lagi autis ini nih, lucu banget. Jangan lupa nonton sinetron terbaik, ini udah OTW season 3. Next, ada Rubber Keychain Miku yang lagi collab sama Gundam. Ini tuh saya dapat sisaan dari teman saya. Jujur saya nggak ngerti kenapa dia gacha kayak ginian, tapi nggak apa-apa lah ya. Dapat Miku Strike Freedom, wede ganteng banget. Kok ganteng? Lucu nggak sih? Sama satu lagi yang paling saya pengen tuh ini nih, Miku yang lagi pakai outfitnya Domon dan Shining Gundam. Terima kasih, saya terima keychainnya dengan senang hati. Terus ada Rubber Keychain Zanka dari Gachi Akuta. Ini salah satu karakter favorit terbaru saya lah. Kocak dan agak ganggu sih ini sebenarnya, giginya jadi kayak kumis gitu. Kalau zaman sekarang kalian punya karakter favorit dan pengen pakai aksesorisnya, ya udah pakai aja gitu. Kalau zaman dulu mungkin masih ada yang ngeledek-ledekin ya, kalau sekarang mah ya bodo amat lah kayaknya. Tapi seru sih kalau ngebahas kenapa dulu tuh teman sepantaran cenderung ngeledek kalau misalnya ada yang suka pop culture kayak ginian. Next, ini ada format Gashapon Ganchi baru dari Bandai. Ini bentuknya figur, harganya 300 yen, ukurannya kecil dan bentuk gantungannya tuh kayak bulat karet gitu. Jujur saya lupa namanya, udah nggak mood googling, maaf ya. Tapi kalau kalian mau coba, 300 yen dengan segala variety karakter, bahkan sampai yang bukan underrated, yang nggak banyak orang tahu kayak si Serigala ini juga sangat-sangat amat worth. Ya, ini ada Converse Motion dari Kamen Rider Ryuki. Kebetulan lagi diskon dan sepasang nih, ada Ryuki sama Knight-nya. Sebenarnya saya lebih pengen Oja sama Zolda sih. Sebelumnya saya udah punya Converse Motion ini dan emang bagus. Apalagi Ryuki ini ridernya banyak banget kan. Lucu banget itu kalau misalnya ngoleksi satu seri kan bentukannya sama semua ya. Tapi setelah megang nggak tahu kenapa kurang Sparks Joy. Mungkin karena kondisi sekarang atau emang nggak Sparks Joy aja. Nggak tahu juga ya. Tapi saya sih menyalahkan pemerintah ya, gara-gara saya jadi nggak seneng unboxing kayak ginian. Next, ada Hibahan Ensemble. Saya nggak ngerti kenapa teman saya ngegaca kayak ginian, dan apesnya dia dapat option parts Yakushiki Kai sama Mega Bazooka Launcher, sama satu lagi ya itu pedangnya Goof sama X Divider. Karena nggak kepake jadi dikasih. Tapi sayangnya saya udah punya ya. Next, kalian tahu nggak ini collab apa? Ya benar, jadi saya jajan kayak ginian karena FOMO Uma Musume yang baru saya download, tapi gacanya ampas, terus pengen reroll lagi, dan sampai sekarang belum saya mainin. Tapi hype ini tuh lucu sih. Saya tuh yang tadinya nggak suka banget sama Uma Musume since day one, sekarang jadi tahu nih karakter-karakternya yang ada di kopi-kopi ini, saya beneran tahu. Next, ada sebuah merchandise eksklusif yang pasti kalian gak akan nyampe. Kalian taunya cuma Gunpla doang kan. Tapi saya saranin kalian udah mulai merambah ke merchandise kayak gini-ginian sih. Seru banget buat dikoleksi sumpah, dan lebih affordable.
Ini tuh collab cafe antara Jikwak sama Kabukicho Tower. Ya kayak Ani Cafe biasa. Sekarang sih udah banyak ya di Indonesia bagusnya itu. Jujur sebenarnya ngoleksi merchandise kayak gini tuh penting gak penting. Tapi kalau sekalinya udah nyemplung tuh kayak bahaya banget. Buat saya ya, apapun merchandise yang berbau visual tuh sekarang kayak pengen punya gitu. Apalagi kalau dapetnya murah ya, mungkin kayak sekitar 500-an ke bawah lah. Dan pun kalau nggak dipajang gitu ya, kayak tetap ada rasa bangga dan eksklusif punyanya. Sorry banget tapi kayak gitu real rasanya. Next, ada item yang bikin saya hype banget parah. Dan ini pertama kalinya saya order di Premium Bandai. Kalau kalian udah familiar sama perkartuan Bandai, setahu saya sih ya, dari zaman Digimon dulu tuh 2010-an, Bandai itu udah sering ngeluarin Premium Collection kayak gini. Kalau sekarang sih mungkin kalian lebih taunya sama kartu-kartu One Piece ya. Nah, ini collab antara Gundam sama Miku itu kan. Jadi teman-teman saya tuh pemiku mania sejati since day one. Kalau saya sih pemikunya baru beberapa tahun kemarin, 2 atau 3 tahunan. Pre-order ini dari awal announcement Gundam collab sama Miku. Jadi ilustrasi yang dikasih tahu tuh cuma si Shining Gundam sama Miku yang pakai baju domon itu. Buat saya sih nggak mengecewakan ya, semua bentukan kartunya ikonik, apalagi kalau kalian yang suka banget sama SD Gundam kayak saya. Jadi waktu awal PO tuh beneran nggak dikasih tahu ini bentukan ilustrasinya kayak gimana. Cuma dikasih tahu isi kartunya ada 12, 6 tuh bentukan chibi sama 6 lagi bentukannya real type. Kalau saya sih jujur kurang suka ya sama bentukan yang real type kayak gini, soalnya kartunya lebih ikonik di SD Gundam. Tapi nggak jelek ilustrasinya. Apalagi yang Wing Zero ini sumpah cakep banget, pengen nangis. Dan ini tuh ilustrasinya beda sama yang bentukan chibinya. Kalau yang lain tuh sama persis plek-ketiplek sama si chibinya, cuma bedanya real type doang bentukannya. Wing Zero doang yang beda, mungkin karena sayap Wing Zero lebih majestic kali ya kalau dibikin real type kayak gitu. Nggak akan banyak saya bahas, nanti mau bikin video yang dedicated sendiri biar sama-sama tahulah kenapa kartu ini tuh sebagus dan sekeren itu gitu. Biar bahasanya sama-sama nyampe, friend. Terakhir, ini ada Jikuaks yang ukurannya gede, bukan gede gitu, pakai caps lock. Nama figurnya Ban Presto Genkai Toppa. Kalau Jikuaks sendiri kayaknya kurang mantep deh, harus ada Akai Gundam gak sih? Ini tingginya sekitar 26 cm. Nanti saya bandingin sama Perfect Grade ya. Kalau misalnya dibilang detailnya bagus atau enggak mah, buset ini bagus banget lah, worth gitu maksudnya buat price point segitu ya. Kalau di Indonesia masuk, harusnya figur kayak ginian tuh nggak nyampe 350.000. At least detail-detail utama yang mendefinisikan dua mobil set ini tuh kayak garis-garis kuning, merah, terus logo Pomeranian, mata beehive-nya Akai Gundam, sama logo-logonya Zion. Itu tuh ada semuanya. Jadi kita tuh tahu kayak, wah ini Jikuak sama Akai Gundam gitu. Meskipun enggak se-full color itu ya. Iya, kalian ngarep apa sih dari mainan Crane Game? Jujur ini unexpected buat saya karena ini kan lini baru ya dari Ban Presto. Berat dan keras banget coy. Ini kalau misalnya ditampol nih ya ke kepala kalian yang punya opini jelek, kayaknya pala kalian bisa bocor sih. Enggak sampai bocor. Tapi kalau lebam biru kayaknya iya deh. Awalnya nih ya, saya ngira 26 cm itu segede PG kan, kayak wah seru nih punya PG Jikuak gitu. Ternyata enggak anjir, kayak cuma sebagian dadanya Astray ini doang. Saran saya sih ini beneran yang paling wajib banget kalian beli, apalagi kalau dapatnya cuma 350.000 ke bawah. Ini tuh beneran barang yang statement banget bro, kalau misalnya ditaruh di workspace kalian atau ditaruh di tempat kerja gitu, kayak wah keren bro, guna banget. Ketimbang beli HG Jikuak harga jelek 400.000, ngapain? Ya pokoknya gitu deh. Terima kasih banyak ya guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semoga 17+8 tuntutan rakyat didengar dan dipatuhi. Kalau enggak, goblok.